Jadi tipsnya Son, kalau kita lagi buru-buru kita nggak bawa mobil, jangan nebeng mobil cewek. Lebih memilih mobil yang keren daripada nyaman. Selamat datang di Gias Auto 360. Acara ini sebenarnya merupakan sebuah event yang bernama Road to Gias yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 21 November 2021. Sebuah pameran berskala internasional yang selalu dihadirkan setiap tahun. Auto 360 merupakan sebuah platform digital dari Gias untuk memudahkan para pengunjung untuk mendapatkan informasi maupun apapun yang terdapat di pameran Gias 2021. Nah, bersama saya sekarang sudah hadir dua narasumber yang tidak asing lagi. Pertama adalah Fitra Eri. Halo Son, kita di kantor ketemu, di sini ketemu lagi. Fitra Eri ini siapa yang nggak tahu dia gitu? Konten kreator, wartawan, pembalap, dan juga pengamat otomotif Indonesia. Dan satu lagi bersama saya Adinda Praska. Halo. Halo, apa kabar Dinda? Baik dong. Sehat ya? Tadi udah di swab. Udah, kita Fitra udah juga. protokol Udah kesehatan semua vaksin, swab. Udah swab Negatif kan? Juga udah. Mantap. Gimana Fit? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Santai. Jadi ini acara sebenarnya bridging untuk menuju pameran Gias. Kita sebenarnya dinamainnya Road to Gias 2021. Jadi ya dalam rangka itu kita ngobrol-ngobrol nih, ada beberapa narasumber, nanti juga ada beberapa acara ke depan yang menghadirkan juga narasumber yang lain. Ngomong-ngomong nih, kita temanya hari ini untuk ngomongin first thing first dalam rangka memilih mobil baru. Kesini tadi naik apa? Mobil? Mobil. Mobil. Dinda juga naik mobil. Sehari-hari naik mobil. Kalau Fitra iyalah. Ya. Dia nggak bisa naik motor, dia mobil. Fitra naik mobil apa, Fit? Biasanya ngetes ini nih, macam-macam Hari ini mobil. kebetulan lagi bawa mobil tes Mini Cabrio, yang Cabrio. paling baru. Ya. Kelebihannya apa tuh? Kelebihannya Dibanding yang lama apa ada? dibanding yang lama, dia ada sedikit nuansa retro, kemudian beberapa detail itu dibuat lebih modern, dan yang paling kerasa itu instrumen yang tadinya analog sekarang jadi digital. Oh, lebih canggih ya. Ya, kalau mesin penggerak semua masih sama, tapi ini penyegaran di 2021. Mungkin menyambut Gias juga, mereka ngeluarin produk sekarang, nanti akan dipamerin di Gias. Pasti pamerin di Gias. Iya. Nah, kalau mau lihat ada di Gias nanti. Pasti. Oh, yang tadi di bawah kuning warnanya. Iya, itu gue. Oh, tuh. Jadi gue lewat sebenarnya. Dinda gimana, Din? Dinda ngikutin ini juga ya, otomotif ya. Dulu Dinda ini sebagai Miss Auto Show dari Lexus waktu itu ya. Ya, Dan juara 1 ya. Alhamdulillah. Waduh, bukan 2009 kan? Bukan. Enggak, 2019 ya. 2009 aku masih lulus SD kayaknya. Oh ya, wah, sama dong kita. Dinda ngikutin itu apa namanya pasti ya dunia otomotif. Dunia Ngikutin. otomotif kurang lebihnya sih, karena kan menyangkut sama pekerjaan juga, dimana aku banyak mengikuti pameran-pameran otomotif. Jadi kurang lebihnya ada beberapa, kita juga dimasukin product knowledge. Jadi tapi nggak yang selalu ngikutin banget, karena kan Product aku juga knowledge-nya sampai yang hal teknis atau lebih ke global sih. Mungkin hal teknisnya tuh kalau misalkan tergantung orang ya. Kalau aku ketika misalkan mau kerja kayak waktu itu aku di Lexus, emang beneran mempelajari gitu. Jadi karena aku punya rasa Teknologi ya. tertarik gitu. berarti untuk memang Dinda selain bekerja berdasarkan passion juga ya, Iya. ada sukanya gitu. Ya. iya, Menarik. kerja dari hati lah istilahnya. Lebih enak tuh ya, dapat duit lagi. Iya, Sama kita kita juga harus gitu. enjoy. Bener. Mungkin kita masuk ke ini, ke inti-inti pembicaraan santainya lah. Gitu. Sebenarnya kalau kita nih dengan mobilisasi yang lumayan tinggi, nih, sebenarnya penting nggak sih punya mobil pribadi? Ke Fitra dulu deh. Ya, dulu kan sempat digalakan kendaraan umum kan, bahwa kendaraan umum kita harus galakan. Itu ada benernya, tapi kan tiba-tiba dunia berubah.
tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba orang harus menjaga jarak, tiba-tiba orang harus bertanggung jawab ke kesehatannya sendiri untuk menjaga jarak supaya tidak tertular atau menulari orang lain. Jadi justru di saat seperti ini semakin make sense untuk menggunakan kendaraan pribadi. Lebih aman ya. Lebih aman untuk memproteksi diri kita Dan sendiri. secara kebersihan bisa lebih Betul, lebih terjaga karena terjaga. kita sendiri yang membuat mobil kita itu bersih, mobil kita itu higienis gitu. Jadi justru sekarang itu saat yang tepat ketika kita mau memiliki mobil pribadi. di sinilah saatnya ya. Iya. Pandemi itu kadang-kadang memberi sesuatu yang bersifat negatif, kadang-kadang memberikan Iya, ide-ide yang positif. Pasti ada. Di satu sisi kita memang sedih dengan adanya pandemi ini, tapi Tapi di di sisi lain ini juga bisa membuka kesempatan buat beberapa industri untuk lebih berkembang di era pandemi ini. Dia menjadi sebuah kesempatan ya. Iya, betul. Gimana kalau di Dinda gimana? Penting nggak sih? Penting atau enggak itu sebenarnya kalau sebelum pandemi ya, kondisi sebelum pandemi itu tergantung dari mobilitasnya masing-masing. Misalkan yang nggak setiap hari pergi, atau kayak kantornya nggak terlalu jauh, atau tempat kerja, tempat berkegiatan nggak terlalu jauh, lebih simpel naik kendaraan umum. Tapi untuk saat ini Lebih sangat baik. amat penting untuk punya kendaraan pribadi. Bukannya menurut aku. kalau cewek itu kendaraan pribadi itu juga jadi kamar ya, di dalamnya ada lemari, kulkas, tempat lipstik. Tapi jujur sih kemarin aku kalau mobil di rumah itu kan mobil buat keluarga ya. Tapi emang mobilitas aku tuh dalam keluarga emang paling tinggi. Waktu itu ada satu kardus gitu yang aku tanya sama ayahku, "Ayah, ini kardus apaan kok dibawa-bawa?" Aku tanya gitu. Lorong itu isinya sepatu kamu semua. Oh, ada berapa set sepatu di satu mobil? Oh, berarti kamu Aku pernah ngitung sih 11 sih. 11 set di dalam sepatu. mobil. Kaki ada 2, artinya 11 Iya. kali 2 ada 22 sepatu. 22. Ada 22 sepatu di dalam mobil. Iya, itu masih ada kok kardusnya. Waduh. Tapi emang Isinya cewek tuh gitu ya, Fit ya. sepatu-sepatu. Mobil tuh kadang-kadang dijadiin rumah kedua. Bentar, itu karena lupa nurunin atau emang selalu galau tiap hari, belum tahu nanti di tujuan bakal pakai Iya. sepatu yang mana, mendingan dibawa aja dulu semua. Iya, dibawa Kayak aja gitu dulu kan. semua. Apa Iya. satu hari ada berapa occasion gitu? Kadang-kadang kayak gitu juga sih. Jadi kalau bajunya warna misalkan- hitam, sepatu iya, hitam. heeh. Lebih kayak nyambungin warna, terus kenyamanan. Misalkan kayak, oh aku akan banyak berdiri, banyak jalan-jalan, pakai heelsnya jangan terlalu tinggi. Tapi kalau nyetir nggak Gitu. nggak pakai yang Nyetir, heels dong. Aku ada sih beberapa heels yang nyaman justru dipakai nyetir. Oh ya? Oh, Tapi mantap. yang bukan stiletto, yang bukan lancip, haknya kotak gitu, malah aku lebih nyaman pakai itu sih kadang-kadang. Jadi tipsnya Son, kalau kita lagi buru-buru, kita nggak bawa mobil, jangan nebeng mobil cewek. Karena begitu kita mau nebeng mobil cewek, dia akan pindahin barang-barang dulu ke bagasi. Lama ya. Itu bisa 15 menit sendiri mindahin barang-barang itu semua. Belum dijokiri Baru banyak dia- bener tuh. Aduh ketahuan. Ya itu rata-rata cewek sih begitu. Iya ya. Nah, berarti kan kendaraan pribadi tuh sebenarnya lebih kental unsur personalnya ya. Betul. Maksudnya gue cocok ini, yang ini cocok itu gitu. Kalau dalam memilih kendaraan pertama nih, lo mau beli mobil itu sebenarnya apa yang dilihat gitu sesuai personality masing-masing gitu. Dinda apa yang berarti? Kalau misalnya ada uang, mobil-mobil lah, apa yang di pikiran Dinda pertama kali dipikirkan? Pasti nomor 1 harga ya. Harga. Terus yang nomor 2 itu fungsi. Kalau kayak aku mobil pertama itu justru yang masih sekarang masih di mobil pertama itu aku pertimbangannya adalah aku punya keluarga dan ini mobil bisa buat keluarga, jadi aku ambil yang 7 seater. 7 seater. Iya. Muat banyak, sepatu 11. Bawa keluarga Iya. bisa. 7 seater tapi sebenarnya 2 seater 7 yang seater. belakang tuh buat sepatu kan. Iya. Sama Buat gantungan sepatu baju. bareng-bareng. Iya, gantungan baju. Kaca harus gelap ya. Kaca gelap sih, karena ganti baju kadang-kadang juga di mobil kan. Waduh. Oh, gitu. Aduh ketahuan. Fitra, Kadang nggak selalu. Fitra, Kalau misalnya gue Son harus beli mobil yang pertama nih, benar-benar mobil satu-satunya dan mobil pertama, gue akan sebisa mungkin untuk mobil itu baru. Kenapa? Karena gue punya mobil cuma satu. Gue nggak bisa kehilangan waktu, kehilangan tenaga hanya untuk ngurusin mobil yang rusak. Jadi gue pasti akan beli mobil yang baru. Abis itu disesuaikan sama budget. Ya mungkin karena mobil baru gue nggak bisa beli yang sesuai keinginan gue dulu, tapi minimal gue bisa beli yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau misalnya alhamdulillah ada rezeki lagi, baru itu bisa nambah mobil-mobil hobi. Tapi kalau mobil pertama harus yang reliable dan sebaiknya mobil baru.
sebaiknya mobil baru karena minimal 3 tahun minim perawatan ya. Iya, Paling ganti minimal oli. 3 tahun ditanggung pabrikan dan rata-rata biasanya trouble free mobil baru. Iya, minimal 3 tahun sampai 5 tahun Iya. lah ya. Jadi emang lebih Safe. enak mobil baru ya, lebih Iya. safe Iya. gitu. Aku Nah. setuju banget juga sih mobil baru better Iya. karena ketika itu kita punya mobil pertama kita belum punya pengalaman untuk ngurusin mobil, Belum Iya. kenal lah belum istilahnya. kenal, iya jadi kayak emang better mobil baru. Nah, Setuju nanti banget. kalau misalnya kita udah mobil ketiga, keempat, kelima, nah itu kita bisa deh beli mobil yang aneh-aneh yang mau rusak setiap saat mobilnya juga nggak apa-apa, toh masih ada yang lain. Mobil hobi ya. Iya. Kalau mobil hobi sih tahun tua juga nggak apa-apa. Kita Iya. punya pengalaman sebenarnya. Iya. Oke. Jalan sehari di bengkelnya 2 minggu. Itulah mobil hobi ya. Kalau mobil baru kan kalau pakai kantor masuk bengkel 2 minggu kan repot ya. Iya. Nah sekarang ada fenomena juga ini nih. Mungkin ke Fitra ya kalau ini lebih tepat ke Fitra gitu. Karena sekarang banyak orang tua juga kan pengen beliin mobil Buat anaknya. Tapi kan di situ tentu harus mengandung unsur tanggung jawab Iya. secara moral karena kalau anaknya kita beliin mobil kencang gitu kan belum tentu dia bisa menguasain. Menurut lu gimana Fit? Ada saran nggak buat orang-orang yang biasanya orang tua pengen kan the best lah buat anaknya, tapi kan ada skill dan kemampuan yang harus dibawahi. Gue kalau misalnya mau beliin mobil buat anak, sebenarnya justru nggak masalah gue mau mobil baru atau bekas kalau buat anak. Tapi nomor satu harus yang safety ratingnya bagus. Karena namanya anak muda. Anak muda kadang-kadang berbuat kebodohan yang ya itu Tanda proses kutip dia ya, belajar ya, proses dia belajar. Kecelakaan kadang-kadang terjadi, minimal mobil itu mobil yang aman. Setelah itu mobil itu nggak perlu kencang, tapi minimal nggak malu-maluin dia kalau di depan temannya. Karena itu ada efek psikologisnya juga ke anak gitu kan. Dengan budget yang sama, kita tuh bisa punya pilihan mobil yang bentuknya bagus atau bentuknya nggak bagus, membanggakan atau tidak membanggakan. Gue akan berusaha cari mobil yang membanggakan ketika dipakai, nggak perlu terlalu kencang, tapi safety ratingnya bagus. Dan tapi harga terjangkau, sesuai Harga ya kemampuan. sesuai dengan kemampuan. Kan banyak juga sekarang terakhir juga ada kecelakaan yang melibatkan sekelompok anak muda gitu, mobilnya kencang. Iya. Ya mungkin karena faktor itu juga. Nah, satu lagi juga kenapa gua nggak mau ngasih mobil yang kencang untuk anak, even anak gue sendiri yang misalnya baru belajar nyetir nantinya. Karena ketika terjadi kecelakaan bukan cuma nyawanya dia yang terancam, tapi nyawa orang lain juga. Iya. Dan ketika dia kecelakaan, terus abis itu ada orang lain yang jadi korban, itu beban mentalnya akan beban ke anak itu sampai seumur hidup. Ya. Jadi memang bagusan kita melakukan preventif dengan mobil yang tidak terlalu kencang melebihi limit kemampuan anak itu. Jadi kemampuan mobil harus di bawah skill pengemudi. Iya, betul. Supaya jangan dikendalikan Untuk mobil yang di awal ya. Dinda satu saat pasti kan pengen gitu juga dong. Setuju nggak main? Setuju banget sih. Karena ya berhubung aku masih muda. Jadi Sama kalau kita. misalkan nggak, jadi misalkan kayak ngelihat pertemanan sebaya, cara mereka nyetir, cara mereka bawa mobil, dan emang emosi itu tuh nggak semua orang bisa menyadari tentang keselamatan diri dan terutama orang lain. Bahaya buat orang lain. Pertanggungjawaban Jadi itu. emang Setuju kita sebagai banget. orang tua atau Dinda nanti sebagai orang tua punya tanggung jawab moral juga kepada anak dan lingkungan gitu kan. Yang pasti sebelum dikasih kepercayaan untuk bawa sendiri, jujur aku pun jarang banget bawa mobil sendiri dan keseringan itu dianterin. Walaupun aku bisa nyetir. Jadi misalkan kayak tadi aja nih pagi aku berangkat, rencananya tuh mau diantar kan. Terus habis itu tadi udah jam berapa nih? Telat. Ayahku nanya, "Kamu telat nggak nanti?" "Oh, enggak kok, nggak apa-apa, masih bisa. Jangan ngebut-ngebut." Terus aku bilang, aku agak selengean kalau bawa mobil, ada ayah, aku bilang. Justru kalau enggak, aku juga lebih kayak maunya safety dong, aku lagi sendirian di jalan gitu. Justru ketika aku lagi sama ayahku, kadang-kadang kayak udah salip-salip gitu. Tapi kalau misalkan enggak, main aman. Karena lebih ke tanggung jawabnya itu sih. Ya berarti kita semua harus punya tanggung jawab itu ya, moral yang nggak buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Nah kan juga kalau ngomongin mobil, ngomongin safety segala macam kan juga kita ngomongin teknologi berarti kan. Kalau menurut Dinda nih sebaiknya di mobil tuh harus disupport. Menurut Dinda tuh sebaiknya mobil tuh ada teknologi apa yang mendukung untuk keseharian gitu, entah faktor safety atau apa? Untuk yang paling penting ya, paling penting mobil apa itu yang pertama faktor safety. Yang kedua ya jangan yang boros-boros.
Karena itu untuk hari-hari kan, dimana kita emang mobilitas tinggi dan memang setiap hari pergi gitu sih. Mobil yang paling listrik penting. tertarik nggak? Mobil listrik, aku sejujurnya belum mempelajari banget, tapi kayaknya pas nantinya juga bakalan mobil listrik semua kan, Kemungkinannya. kemungkinannya. Sebenarnya sih tertarik, cuman belum mempelajari, lebih ke itu sih. Suatu Tapi saat suatu saat pasti kayaknya semuanya juga kan dimulai dari mobil yang hybrid, ada yang kayak bisa di-charge juga, bisa bensin juga kan, ada yang mobil kayak gitu. Sebenarnya itu keren sih dan menarik, tapi untuk sekarang harga kan masih terlalu tinggi. Iya. Jadi kayak kemampuan masyarakat tuh belum umum Betul. untuk memiliki mobil listrik. harganya masih Harganya masih cenderung tinggi. cenderung tinggi karena teknologinya masih baru segala macam dan Iya. struktur pajak dan segala macam juga masih diatur kan. Transisinya kayaknya masih akan panjang Ya, kalau betul. dari yang aku lihat. Menurut Fitra gimana, Fit? Teknologi menurut gue sekarang tuh yang penting pasti teknologi keselamatan ya. Teknologi keselamatan tuh banyak banget, dari mulai yang seperti airbag, kemudian sistem radar gitu ya. Itu sudah saatnya untuk digalakan di Indonesia untuk meminimalkan kesalahan dari driver. Jadi bisa teknologi itu mengambil alih. Kemudian yang tidak kalah penting sekarang itu teknologi konektivitas, karena sekarang hidup kita itu ada di gadget. Sedangkan kita menggunakan gadget kalau berkendara itu berbahaya. Jadi teknologi konektivitas yang mudah, simple dan mudah untuk disambungkan ke mobil itu menjadi vital, dan itu di banyak kasus itu bisa menjadi faktor yang membuat keputusan orang membeli mobil atau tidak. Wah, di sini konektivitasnya gampang, dia beli mobil itu. Nah, rasanya teknologi-teknologi itu yang akan makin berkembang ke depannya. Konektivitas, keselamatan, dan pasti penggeraknya. Penggeraknya kita akan beralih ke listrik tidak lama lagi. Tapi kan gini ya, maksudnya justru yang mass beli mobil itu kan sebenarnya di harga yang terjangkau ya. Mungkin levelan 250 juta ke bawah gitu. Tapi justru sebenarnya ini juga himbauan sebenarnya, justru faktor safety-nya kalah sama yang mahal gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya yang banyak make itu yang kalangan di bawah mobil itu gitu. Itu kalangan harusnya lebih ramai. Jadi perhatian. Setuju kalau itu misalnya kenapa nggak teknologi itu dimurahkan atau Setuju banget. Bahkan sekarang itu contoh deh, airbag dulu cuma di mobil mahal. Ya, sekarang udah hampir semua mobil udah pakai airbag kecuali mobil yang dipakai buat komersial ya. Terus konektivitas juga sekarang luar biasa. Kita tahu yang sekarang terkini itu ada Apple CarPlay, Android Auto, itu bahkan sudah di mobil 200 jutaan ada. Bahkan teknologi radar cruise control itu sekarang juga ada di mobil 200 jutaan, dan kita berharap itu akan memacu pabrikan mobil lain buat ngikutin ke sana ya. Karena bisa sebenarnya teknologi makin lama akan makin murah. Setuju sih. Dinda gimana, Dinda? Setuju banget sih pastinya, karena fitur keamanan itu kan yang ini terutama ya, itu kan yang sebenarnya paling penting. Jadi dan kayak misalkan kayak dulu airbag cuma ada di mobil mahal, tapi kan adalah pencetus suatu brand misalkan mengeluarkan mobil seharga 200 jutaan ada loh, dan pasti kan brand-brand lain gak mau ketinggalan. Dan persaingan itulah yang bikin jadi kayak memperbanyak fitur di mobil yang semurah mungkin untuk mereka juga laku gitu. Dan itu akan jadi feedback positif juga kepada pembeli. Jadi mereka jadi punya lebih banyak option, lebih banyak pilihan. Sekarang kan slice-nya makin tipis nih pilihan mobil dan makin lebih ke personal gitu kan. Dalam satu keluarga aja kita beda-beda biasanya. Iya. Satu suka ini, satu suka ini gitu. Seleranya, istilahnya keinginannya. Nah, sekarang kita ngomongin mobil nih, mau ngomongin ke belakang dulu nih. Kalau Fitra sih gua ambil lupa dulu mobil pertamanya apa ya gitu. Mobil pertama yang dipinjemin bokap ke gue atau mobil pertama yang dibeli pakai uang sendiri? Dua-duanya. Yang pertama kali dipinjemin sama bokap waktu itu kuliah ya. Waktu itu kuliah tuh pertama kali Starlet tahun 92. Starlet 1.3 SE, jadi bukan yang paling tinggi, tahun 92. Kalau mobil yang dibeli sendiri setelah kerja itu tahun 2001-2002 itu beli Honda Estilo second tahun 93. Silver mana kalau nggak salah? Silver ya. Itu gara-gara abis Starlet waktu kuliah gue karena IP-nya bagus dikasih Estilo. Estilonya gue tabrakin terus sampai bokap gue takut gue mati pakai mobil itu, dijual sama bokap gue dan gue sedih banget. Akhirnya setelah kerja itu mobil pertama yang beli, penasaran beli Estilo lagi. Berarti Estilo yang dulu itu yang mobil kedua itu mobil Estilo Estilo tapi kedua. Mobil gue pertama ya.
Itu mobil sekarang harganya gila-gilaan loh. Gila-gilaan, gue nyesel banget jual 80 juta waktu itu, sekarang 200 juta harganya. Ada yang minta lebih loh gitu mobil tuh. Estilo. Karena emang secara sasis enak ya, buat balap juga enak. Secara bentuk sih ya, bentuk karena juga itu manis. adalah Honda 2 pintu terakhir yang masuk ke Indonesia. Indonesia, ya. Setelah itu generasi setelah Estilo itu tidak dimasukkan lagi. Karena ini lebih penting mementingkan muatan banyak menumpang. Iya, karena waktu itu Honda Estilo sama Genio dijual 1 2 pintu, 1 4 pintu. Genio lebih mahal, lebih laku Genio kemana-mana. Estilo itu sedikit yang beli. Sekarang kebalikannya harganya. Dinda apa, Din? Mobil pertama. Mobil pertama keluarga atau yang aku Dua-duanya bisa? juga. Mobil pertama keluarga itu dulu Civic tahun berapa ya? Civic tahun 90-an deh kalau nggak salah. Itu yang Grand Civic. aku belum terlalu ngerti, belum ngeh. Kalau misalkan dari aku belajar mobil pertama kali aku beli Suzuki R3. Suzuki R3. Wah, itu irit tuh. Iya. Banyak. Kan kayak bisa apa? bawa 22 sepatu tagline-nya. Bukan 11 lagi. Tagline-nya dia kan apa tuh? Mengerti keluarga. Tapi emang benar sih. Sampai tahu loh tagline. Kan Pernah itu dibuat terus Suzuki? pernah. Oh pernah. Oh, iya. 2018. Berarti nanti kalau ada rezeki segala macam Lexus. Spesi udah tujuan udah ngincer. Nggak apa-apa dong nyebut merek. Boleh ya. Lexus sih emang kayak aduh cantik banget, ganteng banget tuh kayaknya. Punya impian lah nanti suatu saat kalau udah sukses kayak harus punya Lexus. Jangan lupa pinjemin kita ya kalau udah beli ya. Nanti aku berkabar ya. Iya siap. Aku beli mobil baru nih. Ini dengan teknologi makin maju, ada mobil hybrid, kejar-kejaran irit-iritan bensin. Sekarang jualan nggak cuma harga tapi efisiensi bahan bakar, tentang aman dari polusi dan segala macam. Ada hybrid, ada elektrik. Harapan ke depan nih, kalian berdua nih tentang dunia permobilan apa? Teknologi apa sih yang harus, bukan teknologi apa? Mobil tuh harus jadi gimana gitu tahun depan kan? Apa lebih personal lagi, apa lebih family? Kan eranya ada dulu era family, sekarang era lebih personal menurut saya gitu. Harapannya apa nih untuk mobil-mobil yang akan masuk di Indonesia gitu? Apa lebih canggih apa segala macam? Harapan ke depan untuk mobil lebih ke ini sih, kalau sekarang dari yang aku lihat ya, mobil tuh lebih ke model juga penting. Modelnya juga penting. Model, dan justru banyak orang yang memilih kayak oh ini modelnya bagus, pas dinaikin justru nggak terlalu nyaman. Dan model sama kenyamanan itu penting sih. Di luar yang nomor satu yang udah pasti safety dan harga. Tapi untuk harapan ke depan secara teknologi, yang konektivitas tadi Mas Fitra bilang itu udah benar banget. Jadi kayak misalkan kita mau pergi kan udah berkesinambungan banget sama yang namanya Maps. Ya udah kan enggak, dan sekarang nggak semua mobil bisa, cuman mobil-mobil kelas atas aja yang udah ada Maps-nya, yang udah ada ininya. Kalau misalkan lebih ke teknologinya dinaikin ke situ, dari mulai Maps-nya misalkan automatically bisa nge-save mau ke rumah, mau ke kantor gitu. Jadi mereka akan mencari jalan-jalannya, dan itu penting juga. Dan belum semua mobil juga kan bisa connect kayak ke telepon kemana, yang itu juga penting perlu ya? Berarti harus sesuai dengan tagline-nya teknologi ya, memudahkan dan menyenangkan. Iya. Harus ke sana ya. Kalau perlu kita ngapain aja tinggal ngomong gitu kan, nggak usah mencet. Kayak Hey Siri atau yang Google kayak gitu kan, voice comment itu juga bakal ngebantu banget. Jadi harapannya ke sana lebih mudah, lebih fun lah, lebih gitu. Iya, dan itu sangat berguna terutama untuk yang mobil personal ya, yang bukan family. Tapi kalaupun family car juga ya itu akan ngebantu juga sih. Iya, apalagi kalau punya anak baru, keluar bubur, sarapan bubur, anaknya keluar sendiri. Yang bikin di mana? Dispenser kalau ada mobil gitu mobil pasti kan kopi susu gitu. Kita ke beberapa restoran tinggal ngomong kok, terus habis itu dari jendelanya keluar makanan. Datang ya. Ketok. Pak, makanannya, Pak. Fitra gimana, Fit? Kalau Fitra pasti mobil kan dibuat itu pada awalnya kan buat memudahkan manusia yang tadinya pakai kuda terus pakai mobil, dan seiring perjalanan mobil itu dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kedepannya gue sih berharap bahwa mobil itu akan semakin bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam hal memudahkan, menyenangkan tadi seperti Mas Sony bilang. Dan
Gua sangat berharap pemerintah di sini sebagai regulator mendukung teknologi-teknologi baru yang memang bisa memudahkan hidup penggunanya dan bisa meningkatkan keselamatan serta bisa membuat bumi itu menjadi lebih hijau. Nah, itu kadang-kadang teknologi itu terhambatnya oleh regulasi. Teknologi udah ada, tapi regulasinya tidak mendukung. Gua berharap pemerintah bisa sejalan dengan perkembangan teknologi dalam membuat regulasi. Harusnya bisa, nanti kita Ya ini makanya gua ngomong. sebarkan terus. Siapa tahu Pak pemerintah kalau nonton. Itu pendapat saya, Pak. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya ya. Ada sedikit games lah ya untuk narasumber kita yang pagi ini Games? segar-segar sekali. Games juga. apa tuh? Nah, games apa nih? Lebih memilih mobil dengan harga murah dibandingkan irit bensin. Kompak. Berarti lebih milih yang irit bensin. Iya, karena Iya. irit bensin itu biasanya ada campur tangan teknologi di situ. Kalau murah bisa aja macam-macam yang dikurangin supaya dia murah. Itu juga. Iya, dan mobil yang lebih pricey biasanya lebih banyak fitur-fitur yang kenyamanannya juga pasti lebih Oke. tinggi. Dua-duanya kompak nih, jawabnya no. Lebih memilih mobil yang keren daripada nyaman. Nyaman nomor 2 berarti, Fit. Kadang-kadang Keren iya, dulu. kadang-kadang iya. Iya. Kadang-kadang mobil yang keren itu tuh bikin bangga naiknya. Walaupun kadang-kadang harus Kalau kita ngomong nyaman, Son, itu bis Mercedes OH 1626 yang Trans Jawa itu lebih nyaman dari mobil kita. yang bisa Tapi tiduran. kan nggak keren kalau kita beli itu. Iya betul. Dina gimana? Din? Perempuan butuh kenyamanan. Asik. Silakan beli Mercedes-Benz OH 1626. Itu penumpangnya banyak tuh. Penumpangnya Oh, bisa gitu. Bisa bawa lebih banyak sepatu lagi tuh. Keluarga sedulur semua kaki Wah, Rene bisa muat dibawa itu, ya. muat. Lebih memilih warna mobil terang daripada gelap. Berarti senangnya yang terang. Senangnya yang gelap. Enggak, karena tergantung mobilnya. Jadi nggak bisa mengeneralisasi lebih pilih yang terang apa Karena yang ada mobil kecil kalau gelap jelek, Iya. mobil besar kalau Iya. terang jelek. Iya. Berarti lebih general ya. Kalau kayak tergantung mobilnya lah ya. mobil yang premium gitu, kadang-kadang lebih bagus yang di warna gelap. Iya. Tapi kalau di mobil-mobil kecil kadang-kadang Warna lebih terang. bagus di warna terang. Biasanya cewek sukanya warna terang, tapi nggak juga ya kalau mobil gede ya. Ya juga. Cuman bayangin kalau ada MPV kayak misalnya Fire gitu warnanya kuning gimana ya? Pun dari perusahaan mana nih? Pasti logo perusahaannya Kayak kuning bis nih. Gitu. sekolah. Gue rasa ada tulisannya di sekolah gitu. Berikutnya nih, kaca film harus gelap. Kalau cewek karena barang, yes nih. Silau. Oh, Mana bukan kalau karena misalkan safety. Ya safety juga yang pertama. Maksudnya Tapi bukan kok safety nyetir ya, maksudnya safety iya, barang di dalam. safety barang di dalam juga. Terus aku ngerasain banget sih ketika kita lagi siang-siang tengah hari bolong gitu, kalau misalkan panasnya bukan main, bisa bikin pusing, bete gitu. Jadi kayak better gelap sih. Better gelap. Kalau kita Terang, karena satu, gue orang yang suka nyetir, gue nggak pengen visibilitas keluar itu terganggu. Kedua, kalau terlalu gelap, kita membahayakan mobil di belakang, karena mobil di belakang tidak bisa ngelihat tembus kaca kita. mobil setelah kita. Mobil setelah kita tiba-tiba rem mendadak segala macam, tiba-tiba dia taunya kita ngerem aja, kadang-kadang dia udah nggak sempat. Emang kaca film gelap lebih bagus buat security, tapi buat safety berkendara lebih bagus terang. Dan kalau gue disuruh pilih antara dua itu, gue akan selalu lebih memilih yang terang. Lalu juga memikirkan pengemudi atau pengendara lain di belakang atau Iya. di sekitar kita lah ya. Sama kan kalau kita udah rapi-rapi kan keren kalau kelihatan dari luar. Kalau ditutup kan nggak kelihatan. Cuma kita nyisir seharian ya. Apa juga yang mau disisir? Kalau Dinda pasti lebih karena bawa barang Security, ya. Security. lebih Karena ke wanita. wanitanya, maksudnya Ah. kadang suka ganti baju karena kesibukan ya. Atau Iya, itu Terus- kekurangannya kita nggak bisa ganti baju kalau terang. iya. Oh, gue cuek gue. Apa? Oh, gue malu gue. Terdiintipin. Terus kalau malam juga misalkan gelap nih, malam itu justru jadi kayak menahan diri kita untuk nggak usah ngebut-ngebut Karena nggak bisa karena nggak lihat. kelihatan. Tapi kalau hujan Iya hujan, pasti udah di jalur kiri aja deh. pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja lah. Iya benar.
Berikutnya nomor 5 nih. Mobil perempuan biasanya lebih kotor daripada mobil laki-laki. Yes, setuju Yes gua toh, juga. wanita aja setuju. Gua nggak ada yes. Laki tuh lebih punya hubungan emosional sama mobilnya. Iya. Iya sih, kadang-kadang diajak ngobrol segala macam. Iya. Cewek tuh kenapa suka begitu ya? Ya itu rumah kedua, gimana dong? Kayak Rumah kan harus bukan- bersih. iya. Dibikin bukan rumah kedua sih, lebih tepatnya kayak kamar kedua. Ya udah senyaman kita aja gitu. Tapi maksudnya bukan kotor dalam artian banyak Bukan Berantakan. kotor tanah ya, berdebu, berantakan lebih gitu. ke berantakan sih. Ada sepatu terbalik gitu kan di sebelah sini. Kayak misalkan nih sepatu, ya udah ambil di sebelah kiri, misalkan kita gigitin di sebelah kiri, tukar sendal jepit, ya udah taruh. Justru kalau misalkan lebih rapinya ada di mana, di bagasi kan. Kita harus turun mobil dulu, tuker ini, aduh ribet. Mendingan kayak ya udah langsung ambil gitu. Tapi naruhnya lempar. Kurang lebih kayak gitu. Kadang-kadang aku bawa 2 tas, 3 tas gitu. Oh iya, Jadi kayak berantakan. belum tahu mau pakai yang mana, bawa aja dulu gitu. Pernah ngajak ngomong mobilnya nggak? Kalau cowok banyak loh gitu. Ngajak ngomong mobil, Iya, sejujurnya kita- belum belum pernah? sih. Belum pernah? Belum. Kalau cowok banyak tuh begitu. Kamu baik-baik ya hari Malah ini. rasanya dulu pernah ada cowok deketin dia, terus gara-gara cowoknya ngomong sama mobil ditinggalin Iya. sama dia, ya aneh. Ini Ya aneh baru lah. denger juga ada orang ngajak ngomong mobil. Oh paling aku minta maaf sih kalau misalkan kayak aduh maaf gitu kalau misalkan Nah, itu ngomong takut berarti. kakinya rusak. Nah. Kalau misalkan aku kan kadang lubang Ah. hajar, polisi tidur hajar gitu. Karena kepercayaan Maaf orang ke Jawa kan. mobilnya apa maaf ke dompetnya? Dua-duanya. Kayak aduh maaf ya tidak diperlakukan dengan sewajarnya gitu. Lu pernah ngobrol sama mobil Fit? Oh pernah. Ayo dong, bisa dong gitu. Karena laki tuh dulu iya. gitu. Iya ya. Sama ada kepercayaan Jawa juga kan bahwa logam itu ada nyawanya. Oh iya. Makanya ada keris gitu kan. Gue gak sampai segitu sih. Belum tahu Gue gak sih sampai aku. segitu. Kalau di chat gua nggak tahu deh. Oke, begitulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat-sangat menarik. Ada Fitrairi, ada Dinda, sama-sama punya passion tersendiri dalam dunia otomotif lah di masing-masing bidangnya. Terima kasih kepada sahabat Gias yang sudah menyaksikan acara ini, dan jangan lupa untuk datang ke Gias 2021 pada tanggal 11 November dan sampai 21 November 2021. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Salam.